beras. Kalau nggak mahal, ya langka. Sampai sekarang harganya bikin pusing masyarakat Indonesia. Bayangin aja, harga beras tembus rekor tertinggi dalam sejarah. Padahal kalau dipikir-pikir, Indonesia masuk dalam negara agraris. Tapi kok bisa ya harga beras jadi mahal dan langka? Katanya sih fenomena El Nino yang jadi biang keroknya. Emang iya? Yuk, kita diskusi. Jadi pemandangan di mana-mana, antri panjang, berdesakan, saling rebutan, hingga adu mulut rela dilakukan masyarakat demi mendapatkan beras murah. Warga ramai-ramai datang operasi pasar murah dan pembagian beras gratis. Bahkan antrian warga demi mendapatkan beras juga terjadi di daerah yang merupakan sentra produksi beras, Cianjur. Itu tadi jadi bukti nyata, beras mahal dan langka hampir di seluruh daerah. Di Jakarta aja, stok beras juga menipis, harganya pun terus naik. Tapi ini bukan 1-2 hari aja. Mahal dan langkanya beras sudah terjadi sejak bulan Agustus tahun lalu. Harga beras premium misalnya naik sejak bulan Agustus lalu. Sempat turun di bulan November, namun terus naik hingga hari ini. Sulit banget ya, gimana ya? Biasa kita maksudnya pengeluaran segini sekarang jadi nambah besar, banyak pengeluaran gitu. Ya per liternya yang tadinya 11 sekarang 12 aja kurang rasanya. Yang 14 ya 14-15 lumayan, cuman gimana sih per liter naik, jadi susah banget. Sekarang biasanya aku beli 5 liter, sekarang 2 liter dulu lah. Iya. Iya. Tapi karena mahal ya, jadi aku buat yang lain-lain. Ya sangat ini banget dah, saya rasain susah ya. Emang sulit banget ya, soalnya kan beranjak dari 10.000, 11.000 jadi 15.000. Kan lumayan ya, perbedaannya 4.000 gitu. Kok bisa ya? Padahal Indonesia negara agraris loh. Kenapa pemerintah memberikan beras sebulan 10 kilo kepada Bapak Ibu semuanya? Karena kita tahu harga beras di seluruh negara di dunia ini sekarang naik. Tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen. Gagal panen pada yang makan tetap produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik. Dan pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu semuanya karena tadi harganya naik. Ya. Kalau kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Indonesia di bulan Januari-Februari ini kekurangan sekitar 2,8 juta ton beras. Hal itu dikatakan usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Januari lalu. Tapi bener nih, fenomena El Nino yang jadi biang kerok satu-satunya. Kok bisa sampai berbulan-bulan? Tadi pertama tentu El Nino. El Nino itu membuat masa tanam yang seharusnya terjadi pada awal tahun ini bisa mundur hingga April 2024 mendatang. Yang mana ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sebenarnya oleh para pemangku kepentingan terkait. Itu yang faktor yang kedua adalah bansos. Bansos sedikit banyak juga berpengaruh karena beras yang tadinya premium itu sebagian ditarik untuk dibagikan atau disebarkan melalui bansos yang jor-joran dibagikan pemerintah sejak akhir tahun kemarin hingga menjelang pemilu pada awal Februari lalu. Kemudian yang ketiga, memang ada juga faktor globalnya di mana ketika pertengahan tahun lalu India melarang ekspor beras. Nah, faktor yang lain yang juga saya rasa tidak kalah pentingnya adalah kekosongan di retail stores, seperti misalnya data dari Aprindo ya, itu juga menyebutkan bahwa terjadi kelangkaan di retail stores karena memang mereka ini kan dipatok HET yang juga terlalu rendah. HET untuk beras medio itu kan 11 ribuan. Sementara di pasar itu sudah sampai 14 ribu.
ya harganya. Terus HET beras premium itu antara 13-14 ribu, tapi di pasar sudah 16 ribu atau 17 ribu. Nah, artinya ini kan tidak match, sehingga kalaupun mereka ada persediaannya yang mereka beli dengan harga yang mahal di atas harga HET, ketika mereka jual rugi dong. Nah, ketika mereka juga berhubungan dengan produsen ngirim mereka supply, mereka masih menahan ya untuk di retail stores itu. Kenapa? Karena kan mereka harus menjualnya di harga HET, yang mana itu rugi buat mereka. Nah, kombinasi dari semua ini ya menyebabkan terjadinya kelangkaan-kelangkaan tersebut gitu di lapangan. Nah, sekarang dengan alasan beras mahal dan langka, pemerintah pun getol salurkan bansos beras 10 kg untuk masyarakat. Nggak cuma bansos, pemerintah juga ambil langkah untuk mempercepat realisasi impor beras tahun ini. Tapi, apa hal itu sebelumnya tidak diantisipasi oleh pemerintah? Kan tadi pemerintah tidak antisipatif, tadi karena El Nino sudah terjadi sejak tahun lalu, yang sebenarnya sudah dapat diperkirakan akan memiliki dampak untuk mundurnya masa tanam hingga April, itu sebenarnya sudah diantisipasi. Pemerintah juga sebenarnya sudah mengantisipasi sejak setahun kemarin itu 3 juta ton impor kita. Nah, cuman memang yang karena kepentingan politik jangka pendek, misalnya terkait dengan bansos, itu yang membuat tadi stok pangan yang seharusnya bisa digelontorkan menjelang Ramadan ini justru sudah dikeluarkan sejak Desember dan Januari hingga awal Februari lalu. Jadi tadi memang karena ada faktor politik atau kepentingan jangka pendek dari pemerintah yang menyebabkan terganggunya stok beras menjelang Ramadan yang sebenarnya tadi sudah seharusnya dikeluarkannya menjelang Ramadan ini, bukan sejak Desember atau Januari lalu. Nah, yang menjadi pertanyaan publik sekarang, mau sampai kapan ini beras mahal dan juga langka? Jadi kita nggak usah lagi antri desek-desekan buat beli beras murah. Fenomena kenaikan harga beras ini akan terjadi hingga April 2024, yaitu ketika petani sudah panen, kemudian ketika Lebaran juga sudah lewat, dan tentu bansos tidak ada lagi digelontorkan, dari dampak El Nino juga sudah mulai berkurang, sehingga saya perkirakan baru akan mulai mereda kenaikan harga ini 2 bulan lagi atau sekitar bulan April 2024. Maka dari sekarang pemerintah sudah harus kemudian ngegas ya untuk kemudian memperbaiki komunikasi publiknya dan memperbaiki jalur distribusi. Supaya apa? Supaya kemudian tidak tercipta ekspektasi negatif ya terhadap pembentukan harga di jangka pendek dan jangka menengah. Ironis memang, antrian warga demi beras murah terjadi di mana-mana di tanah negara kita yang agraris. Apa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Yang pasti, masalah pangan ini harus segera terselesaikan. Jangan sampai perut rakyat jadi kelaparan. Terima kasih ya sudah diskusi.